kam itu di akhir, itu jelas khata. Ya, kam itu adanya di depan, nggak boleh ditaruh di belakang. Itu sudah menjadi masyhur di kalangan. Ya, begitu. Jadi kam itu sudah terbiasa dan kita sulit untuk merubahnya. Seperti nggak enak gitu ketika kam itu diawalkan. Ini loh, udah matiin aja, ada itu. Tadi nggak ngeliat pattern, memang nggak diniatkan. Wa inna ma indaka zaidun. Di sini didahulukan liqasdi balaghiyah, yaitu adalah taqdim mahaqquhu ta'khir. Wa inna ma indaka zaidun. Wa inna ma indaka zaidun. Maka indaka ditaqdim. Wa qawlihi ta'ala amma ala qulubin aqfaluha. Jika pada mubtada terdapat domir yang kembali kepada khobar, maka wajib bagi khobar itu untuk muqaddam. Kenapa? Karena rujukan domir itu harus di depan, nggak boleh di belakang. Gimana? Depan belakangnya itu yang mana? Ya. Rujukan domir itu harus kembali ke belakang. Ke belakang atau ke depan? Sebelumnya. Yang depan itu yang mana, yang belakang yang mana? Kan bahasa Arab itu dari kanan ke kiri. Ya, kanan ke kiri. Dan dimulai dari kanan, berarti yang depan adalah Kiri. yang kiri. Karena kan jalan. Jadi yang sana adalah depan, yang sini adalah belakang. Berarti kembalinya domir ke belakang. Artinya mundur, dia harus mundur ke kanan. Atau bahasanya lebih mudahnya adalah sebelumnya aja. Ya. Kepada sebelumnya, nggak boleh setelahnya. Maka di sini karena akfaluha, kunci-kuncinya, kunci akfal, itu ada hal domirha kembali ke kulub, maka kulubnya dia wajib dimuqaddamkan. Ala kulubin akfaluha wa nahu fiddari rojulun, yang tadi sudah saya sampaikan. Fiddari rojulun nakiro, maka ditaqdim fiddarinya. Waqad yuhdafu kullun. Kadangkala setiap dari mubtada dan khobar itu bisa loh dihapus. Jawazan, jaiz, boleh. Nahu salamun qaumun munkarun. Salamun. Mana ini khobarnya? Alaikum. Salamun alaikum. Antum qaumun munkarun. Ya, salamun alaikum antum qaumun munkarun. Jadi antum di situ posisinya adalah sebagai mubtada dan dia mahdhuf, qaumun adalah khabar. Qaumun adalah khabar. Kemudian munkarun itu adalah sifat atau naat untuk qaum. Untuk qaum. Wa yajibu hadful khabari ba'da atau ba'du. Ba'da laula, ada mudafilahnya ternyata. Laula, ba'da laula. Wa yajibu hadful khabari ba'da laula. Dan wajib menghapus khabar setelah laula. Laula antum lakunna mu'minin. Lakunna mu'minin. Ay laula antum mawjudun lakunna mu'minin. Maka lafaz mawjudun di situ mahdhuf wujuban. Tapi biasa di i'rab itu dimunculkan. Laula antum iku mawjud lakunna mu'minin. Wa ba'dal qasam as-sharih, ya ada qasam yang sharih, la amruka innahum. Itu aslinya umruka, tapi karena sudah masyhur
ya di kasroh karena kasrotul istimal jadi menjadi fathah la amruka innahum ay la amruka qasaminya hilang di situ karena adanya qasam yang sharih berupa amruka. Wa ba'da wawil ma'iyah atau datang setelah wawul ma'iyah kullu sani'in, kullu mubtada'nya, sani'in khobarnya, bukan mudhafun ilaihnya. Khobarnya mana setelah sani'? Tapi di situ sebelum ada khobar itu ada wawul ma'iyah. Wa ma sana'a, wawunya wawul ma'iyah. Ma sana'a makrunan, makrunan itu adalah khobarnya. Dan ma di situ memuawalkan ya ma masdariyah memuawalkan sona menjadikannya masdar muawwal wa sona'atihim misalkan wa sona'atahu karena wawunya umaiyah ya kullu sani'in wa sona'atahu makrunani. Wa qabla al-hal allati la tasluhu an takuna khabaran atau sebelum hal yang mana hal tersebut tidak boleh menjadi khabar. Darabani, darbi zaidan, darbi. Darbun itu adalah masdar. Wa masdar itu termasuk isim yang ya'mal amal fi'il. Maka darbi ay pukulanku yakni darabtu atau adribu zaidan, maka zaidan sebagai maf'ulun bih. Qaiman di situ posisinya sebagai hal, dia tidak dikatakan sebagai qaimun. Ai idza kana qaiman, takdirnya adalah idza kana qaiman. Dalam posisi ini siapa khabarnya dia dihadzaf wujuban. Dimana li'anna al-qaim ini tidak sah untuk menjadi apa? Untuk menjadi khobar. Bisa nggak kalau saya katakan darbi zaidan qaimun? Kan khobar itu menjelaskan si mubtada. Kalau misalkan dikatakan darbi zaidan qaimun, bisa? Berarti qaim ini menjelaskan si darb. Apakah bisa? Nggak bisa. Yakni kita sandarkan qiyam kepada darb, kan nggak bisa. Nggak bisa. Oleh sebab itu dikatakan wa qabla al-hal allati la tasluhu an takuna khabaran, sebelum hal yang mana hal tersebut nggak bisa jadi khabar. Maka dalam posisi ini khabarnya dimahdhuf. Khabarnya dimahdhuf. Adapun yang ada di situ qaim itu jadikan sebagai hal wala yaslu an yakuna khabaron. Itulah sebabnya. Lihatlah di Qatrun ada wabil usoda. Ada pembahasannya. Babul awamil dakhilati alal mubtada'i wal khabar. Ini sampai pukul berapa? Hah? Oke, kita masuk nawasi, kemudian kita tutup. Ya. Nanti kasihan yang rumahnya jauh kalau terlalu malam. Babul awamil dakhilati alal mubtada'i wal khabar. Bab amil. Awamil jamak dari amil. Amil ini berarti faktor yang menjadikan mubtada itu menjadi isim marfu, khabar itu menjadi isim yang mansub misalkan ya, maka namanya adalah awamil, amil. Wa tusamma nawasikh. Kenapa dikatakan nawasikh? Nawasikh jamak dari nasikh. Limadha tusamma bin nasikh? Karena dia menasakh. Mana nasakh? An-naskhu bermakna izalah atau raf'u. Ar-raf'u wal izalah. Yang belajar nasakh wal mansukh. Nasakh wal mansukh itu tahun 3 kayaknya. Ya, kalau syariah tahun 3 kayaknya. Tidak usah tahun 3. Mungkin kalau enggak. Nasakh wal mansukh, an-nasakh di mana al-izalah aw ar-raf'.
yakni merrofa, yakni mengangkat hukum yang lama mengganti dengan hukum yang baru, atau izalah, mengizal, yakni menghapus hukum yang lama mengganti hukum yang baru, itu namanya nasikh. Karena di sini amil-amil ini menasah hukum lama itu mubtada dan khobar diganti dengan hukum baru menjadi isim, misalkan kana wa khobar kana. Kalau saya punya Muhammadun qaimun, Muhammad juga marfu, qaim juga marfu. Tapi ketika saya datangkan kana Muhammadun qaiman. Muhammadun marfu, di sana tadi Muhammadun qaimun juga marfu. Apakah Muhammad yang di sini sama dengan Muhammad yang di sana? Tidak. Kenapa? Karena sudah dinasah hukumnya oleh si kana, yaitu dia merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Apa yang menjadikan itu berbeda adalah ketika kita mengi'rab, kita mengatakan Muhammadun qaimun, Muhammad adalah mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Dia marfu sebab al-ibtida', sedangkan kana Muhammadun qaiman, Muhammadun di situ dia marfu bi kana. Marfu'un bi kana. Wa alamatu rafi'i tsumma dhahira bi akhirih. Itulah yang dikatakan dengan amil nawasikh. Wa nawasikh wa tusamma nawasikha wa nawasikhul ibtida. Dinamakan nawasikh mutlak atau nawasikhul ibtida, yakni menasakh ibtida, menasakh mubtada. Kalau menasakh mubtada ya mubtadanya saja yang dinasakh, khobarnya enggak dinasakh. Tapi yang roji ya kenasakh semua. Ya kenasakh semuanya. Kenapa? Karena khobarnya kana juga misalkan, atau khobarnya inna yang mansub adalah, yang marfu adalah khobarnya inna. Khobarnya inna kita katakan dia marfu bi inna. Khobar inna marfuun bi inna. Ila akhir. Wa hiya salah satu anwa, tapi itu adalah sebagai nama. Biasanya min babit taghlib, tidak muskilah. Nawasifal ibtida. Wa hiya salah satu anwa, ada 3. Yakni al-awwal ma yarfa'ul mubtada' wa yansibul khabar, merafa'kan mubtada' menasabkan khabar. Wa huwa kana wa akhwatuha wal huruful musyabbahah bi laisa, dan juga af'alul muqarrabah. Wa tsani ma yansibul mubtada' wa yarfa'ul khabar, menasabkan mubtada' merafa'kan khabar. Wa huwa inna wa akhwatuha, inna dan teman-temannya inna. Wala allati li nafil jins, la nafiyah lil jins, posisinya seperti inna, anna dan teman-temannya. Wasalisu ma yansibul mubtada'a wal khabara jami'an, menasabkan mubtada' dan khabar secara sama-sama. Dan dia di sini posisinya adalah bukan isim dan khabar, tetapi adalah maf'ulin, maf'ulun awal wa maf'ul tsani. Ghanna wa akhwatuha. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita hilal sudah nampak, tapi khatamnya belum nampak.